Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lurung Pekapuran Padul Laut Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang paling utama yang Allah sampaikan saat ini kepada kita adalah nikmat keyakinan. Kita berkeyakinan kita harus menyembah Allah taala, kita harus beribadah kepada Allah taala, kita harus memberikan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang kita bacakan dalam salat, kita telah berikrar, berjanji kepada Allah untuk memberikan kehidupan kita kepada Allah taala dengan lafaz yang kita ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, kehidupanku, kematianku, salatku seluruhnya untuk Tuhan pencipta alam, yang mudah-mudahan Allah taala dengan kita yakin, dengan kita penuh keyakinan kepada Allah, Allah akan menguatkan iman dan Islam yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan selalu kita bawa dalam kehidupan kita keyakinan-keyakinan kepada Allah taala, dan insyaallah kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan kembali menyambung pembahasan kita daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib. Kita berbicara tentang masalah zikir. Qala al-ulama rahimahumullahu taala, berkata para ulama, afdalu zikri makana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang namanya zikir yang paling utama itu adalah zikir yang hati dan lisan berbarengan. Hati dan lisan berbarengan, itu yang paling utama zikir. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita nyambungnya dengan hadis, menyadari dan merenungi serta meresapi kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan zikir hati, umpama kalau nak dibanding ke antara zikir hati dengan zikir lisan, itu yang paling afdal zikir hati. Zikir lisan itu masih lebih di bawah zikir hati. Kemudian beliau Imamul Haddad berkata, arti zikir hati adalah antakuna siratu zikri al-jari ala lisan. Zikir yang bentuk zikir yang kita ucapkan dengan lisan, hadir dan berjalan juga di dalam hati. Contoh, ketika seorang yang berzikir mengucap ke lisannya la ilaha illallah, maka hatinya juga nyambung dengan kalimat itu. Waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan, nah hatinya bergetar. Waktu lisan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan, menyambut dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang paling afdal zikir. Kemudian wagat yakunu makna zikrul qalbi, kadang-kadang juga arti daripada zikir hati itu adalah makna zikir. Arti dari zikir yang berjalan di atas lisan, hadir di dalam hati. Nah, biasanya wa yakunu hadhil kalimat asy-syarifah infiradil haqqi bil ilahiyah hadiran fil qalb. Kadang-kadang juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hatinya sudah tidak lagi menerjemahkan atau mengartikan kalimat la ilaha illallah lagi, sudah bercampur dengan hatinya tu dengan Allah taala. Jadi waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya langsung nyambung, tidak lagi nak dilatih. Itu langsung spontan nyambung. Nah, itu yang lebih hebat lagi. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu taala, beliau membagi zikir itu menjadi 4 tingkatan. Zikir ini jangan dianggap enteng. Zikir inilah yang
dikatakan oleh Nabi Muhammad kemarin, lebih afdal daripada bersedekah, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi makanya Imam Ghazali membagi zikir menjadi 4 tingkatan. Nah, kita tingkat yang ke mana kita tengok? Kita kan kalau berzikir sama Allah, kita tengok tingkatan kita, tingkatan yang nombor berapa. Tingkatan yang pertama, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu ta'ala, zikir lisan pakot. Hanya lisannya beh yang nyebut Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi matanya kuluk kiri. Hatinya masih ke pasal 16. Hatinya masih ke jalan-jalan, hatinya masih kulu kili. Nah, lisannya ini tingkatan pertama. Banyak dah salah-salah, zikirnya banyak, cuman yalah lisannya tidak manjat nyambung dalam hati. Katik seterumnya konslet, lisannya yang nyeturum pucuknya, dalamnya katik sudah putus kabelnya tengah jalan. Tu zikir yang pertama. Tingkatan yang kedua, zikrul qalbi ma'al lisan takallufan. Zikir hati bersama lisan dipaksa ke? Dilatih maksudnya. Nah, ini yang nomor 2 nih. Kita mungkin kita ini lisan kita ucap ke la ilaha illallah, badan kita bergoyang. Ada orang nanya, ngapalah kalau baca zikir itu badan bergoyang? Itu cara khusuknya, cara menikmati zikirnya. Ibarat kalau kita makan tu minumnya. Itu gayang-gayang itu nikmatnya. Jadi itu ya, kalau maju ke depan, ada yang maju ke depan belakang, tapi katanya kalau maju ke depan belakang tu cara wong Yahudi maca kitab. Wong Yahudi maca kitab tu maju depan belakang. Tapi kalau kita ni zikirnya kanan kiri. Nah, itu. Makanya ahli zikir mengatakan kalau kita maca la ilaha illallah itu, waktu illallah itu sudah pernah sampaikan kemarin tulang rusuk kita ni tekan ke sebelah kiri. Jadi waktu kanan kita, waktu la ilaha illallah, badan kita ke kanan kita ayunkan. Waktu illallah tekan ke kiri. La ilaha illallah, tekan kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ditekan ke kiri. Itu ajaran ulama supaya bisa lebih khusyuk. Sama kalau Imam Malik, tahiyatnya kanan kiri. Saya telunjuknya kan kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut, bukan naik pucuk naik turun. Kalau naik pucuk naik turun tangguli. Jadi kanan kiri. Nah, ditanya kanan kiri ngapo tangan telunjuk tu kalau tahiyat digerak ke kanan kiri. Jalur uratnya ni nyambungnya ke hati. Kata Imam Maliknya, urat telunjuk ini nyambungnya ke hati. Kalau digerakkan ke kanan kiri, maka hati itu akan bangun, sadar lagi solat gitu ni. Itu kata Imam Malik. Bukannya yang kado yang naik turun tahiyat itu, naik turun tu pasti tanya ngapo? Tuhan ada di mana-mana. Nah, itu salah. Ya, tak kata alasan je itu. Yang muter-muter itu pening, tambah pening palanya, jarinya lagi muter-muter apalagi wongnya. Jadi itu Imam Malik. Kalau kita tidak, Imam Syafi'i lurus baik. Nah, jadi waktu badan kita bergerak tu lah, coba antum tes. Coba dewean tapi ngetes jangan tengah luami. Kalau tengah luami tak jingok orang kayak malu. Kalau lagi dewean, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dia sepi illallah itu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, banyak mata tu keluar. Nah, itulah dipaksa itu namanya. Zikir hati dengan lisan tapi dipaksa, dilatih maksudnya. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga kata Imam Ghazali, zikrul qalbi tabaan. Zikir hati tapi sudah menjadi tabiat, sudah kebiasaan, tabiatnya, adat dia. Wa huduruhu ma'al lisan, dia hatinya berzikir, otomatis lisannya langsung hadir. Sudah menjadi tabiat dan watak dia tanpa dipaksa lagi. Begitu dia nyebut la ilaha, langsung hadir hatinya. Nah, itu yang tingkatan agak lebih luar biasa itu. Yang ketiga itu. Nah, apalagi yang keempat. Kalau yang keempat ini tingkatan yang tinggi sudah. Istila'ul mazkur alal qalbi wastighraqihi bihi. Orang zat yang disebut tadi, Allah tadi sudah memenuhi hati wong itu tadi. Hati sudah penuh. Jadi ketika dia nyebut Allah, langsung bergetar kalau badannya. Langsung takut kalau dengan Allah. Nah, itulah ahli zikir yang hakiki itu. Makanya wong ahli zikir itu tak punya anak itu.
Ya, jarang wong ahli zikir tu punya anak, sebab asar zikir tu panas. Makanya wong yang ahli zikir, yang apalagi yang sudah tenggelam dengan Allah, asik sama Allah Ta'ala, mana lagi dia ngurusi anak, ngurusi apa, asik. Tenggelam dia sama Allah Ta'ala. Itu orang, ada anak pernah tanya sama satu aulia, orang ahli zikir tu kalau makom kewaliannya abdal. Wali abdal tu ada tingkatan wali tu kan. Ada aktob tu kutub itu di dunia ni cuma siko. Yang kedua aktob anjab, abdal autad. Nah itu kalau abdal tu jumlahnya 40 ikut di dunia. Itu ada riwayat hadisnya, ada derajat-derajat aulia Allah itu. Dan dia wali-wali ni kalau sudah meninggal siko harus ada genti. Kalau tak kata genti, ibarat gunung, pakunya dunia dia. Jadi mereka inilah yang membaca istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untuk umat Rasulullah SAW. Maka kita ni aman dari bala, aman dari musibah. Masih aulia-aulia yang bangun malam, yang meneteskan banyu matanya untuk umat Rasulullah tu masih banyak, yang kita tak ada ketahui. Barangkali di antara kita ada sikok mendiam-diam dia WA wali kelas mungkin itu ada aulia Allah, kita tak ada tahu. Syaratnya ya hatinya bersih. Nah apalagi yang ahli zikir ini, ada yang ahli zikir, ya, ahli zikir. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama kata Imam Ghazali, tingkatan yang pertama tadi zikir lisan saja, hanya lisannya bermaco tapi hatinya tawaf 10 keliling hatinya. Nah itu kata Imam Ghazali, qalilun naf'i wa dha'ifatul asar. Manfaatnya sedikit, bekasnya lemah. Tak kata bekas, manfaatnya sedikit. Lisannya cuma la ilaha illallahnya. Tak kata asar, tak kata manfaat. Yakni zikir lisan tapi hatinya lalai. Cuman orang yang lisannya berzikir, walaupun hatinya lalai, walaupun manfaatnya sedikit, tapi lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Lebih baik, masih ada zikirnya dia. Ketimbang orang yang tidak pernah nyebut sama Allah sekali. Banyak yang tidak pernah nyebut sama Allah tu banyak, lupa. Itulah, kadang-kadang giliran sara baru mulai. Seperti anda pernah cerita kemarin kan, ada si kok wong yang 30 tahun maksiat sama Allah Ta'ala. 30 tahun tak pernah berbuat taat, sedikit pun tak pernah berbuat taat sama Allah Ta'ala. Sampai malaikat tu nyerit dia loh, ya wong ini alang ngelawan manusia. Tak pernah nian taat 30 tahun, semayang tak pernah, puasa tak pernah, apalagi berzikir. Yang wajib lagi ditinggalkan juga loh, maksiat terus. Akhirnya malaikat nyerit ya Arab, nak diapa ke budak sikok ini? Peres sudah. Peres, buang keram, kasih selesai. Kata Allah Ta'ala, jangan ya Allah Ta'ala. Dia tu, aku tu terlalu baik sama dia. Rahmat tu ku berikan banyak nian sama dia, sehingga dia lupa. Jadi mak mana kata malaikat ni, kami ni tak kuat jengok orang cair ni, ringam bahasa kita maksiat terus gawinnya. Kata Allah Ta'ala, panggil Jibril. Jibril, kau turun, kau temui si fulan, pencet urat kakinya si kok. Pencet ke urat kakinya si kok. Kali-kali nak nyingok tak malaikat? Kenapa dia bisa lupa dengan aku? Sebab aku terlalu memberikan baik dengan dia, sehingga dia lupa dengan rahmat yang terlalu baik Allah berikan. Tidak sadar dengan nikmat itu. Makanya kita ni kalau lata banyak nikmat galak lupa. Sudah turun Jibril, dipencet gini. Lagi-lagi asik-asik maksiat, dipencet ke Jibril. Nyerit langsung, ya Rabb bunyinya. Langsung nyerit, ya Rabb, nangis pula langsung dia. Ya Allah, langsung dijawab sama Allah. Lebih abdi, ya Allah. Ada apa inti manggil ana? Mano selama ini lupa. Ya Rabb, sakit, bawa ngaso, bawa balik sama Allah. Nah, jingok uji malaikat. Ya, ngapa sakit? Ngapa nak minta ampuni aku ya Allah? Diampuni oleh Allah. Makanya kita jangan lupa zikir, ingat sama Allah. Zikir tu kan ingat artinya. Di mana baik keadaan apa pun juga. Biasa kelak. Dan kita dianjurkan juga oleh Rasulullah, oleh Allah dalam hadis kursi, untuk memulai hari kita menyendiri dengan Allah, dan nutup akhir hari kita menyendiri dengan Allah. Sejam jadilah, denget jadilah. Habis salat subuh tu dewean, begitu. Maco yang kita pacak nyebut ke nama Allah.
Agak pas nak malam nak tidur habis isyak, ambil lagi waktu dikit. Ambil tasbih, wirid. Ya Allah, ya Allah, baiknya ya Allah. Dikit jadilah metu tetesan banyu mata tu di mata kita tu dikit jadilah. Banyu mata itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka-Nya Allah. Itu makanya ada tingkatan zikir itu. Para ulama-ulama arif billah mereka pernah berkata, inna lanazkurullaha wa la najidu hudura. Kami ini benar-benar zikir kepada Allah, tapi kami tidak merasa hati kami itu hadir, saro. Maka dijawab, ihmadullaha alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bizikrihi. Pujilah Allah yang telah menghiasi anggota badan kalian itu. Satu anggota badan kalian itu telah dihiasi Allah untuk pacak nyebutnya. Apa dia? Lisan. Pujilah Allah dengan lisan kalian, sebisa kalian, semampu kalian. Ya, makanya kan ada cerita tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham itu yang pernah ketemu dengan wong yang matanya buta, badannya kowengan, kakinya lumpuh, buntung, tangannya putus, badannya kurapaan. Tak kata antaran kan? Ketemu wong ini di pinggir pasar. Waktu itu Sayyidina Ibrahim bin Adham lagi berteduh kena hujan. Maka dia berteduhlah di bawah sebuah toko yang ada di pinggir pasar. Di bawahnya ada seorang yang tadi matanya buta, badannya kowengan, kulitnya kurapaan, tangannya putus, kakinya putus. Ya Allah. Kenapa? Aku tak kata ini lagi, tak baca apa-apa lagi. Tapi dia masih nyungak. Allah, 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 la ilaha, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Ibrahim bin Adham, kau ni muji apa? Apa yang kau puji? Badan, kaki kacik, tangan putus, bahasa kita tadi badan kurapaan, kowengan. Apa yang nak kau puji sama Allah? Apa dia yang kau nak ucap kesyukur sama Allah? Padahal kan kau penuh kekurangan. Maka wong ini menjawab, Fulan, wahai Fulan, tahu tak? Allah itu masih ngenjuk aku lisan. Walaupun badan aku tak pacak bersyukur dengan Allah, dengan segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah masih nitipkan aku lidah. Yang lidah ini masih pacak ku pergunakan untuk memuji Allah Ta'ala. Coba kalau kita cak itu, sanggup kita masih nak kalkulasi gitu. Kita ni banyak hitungannya, apalagi orang jualan pasar, hitungannya banyak. Paham dia nah itu. Nah ini artinya jangan lepas kita untuk memuji Allah Ta'ala. Maka dari sebab itulah, liman akhadha fi zikri bilisanihi, orang yang menjadikan latihan untuk lisannya berzikir kepada Allah, ayyatakallafa ihdaru qalbihi ma'al lisan, memaksakan dulu, dilatih dulu. Hati itu dihadirkan. Zikir lisan ini la ilaha illallah. Nah, latih dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita berzikir, maco la ilaha illallah tu, baik itu di roti haddad atau waktu kita tahlil atau waktu kita maco la ilaha illallah manapun juga, ulama mengatakan jangan kurang dari 50 kali. Maco la ilaha illallah tu jumlahnya minimal 50 kali. Kalau kita gandakan 25 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikok itu. Berarti 2 hitungannya. Berarti 25 kali. 25 kali 2, 50. Kalau kita macam sikok-sikok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sikok-sikok. 50. Tak boleh kurang. Sebab ada hadisnya, ada riwayatnya. Maca la ilaha illallah tu 50. Nak itu tahlil, nak itu apa pun juga 50. Cuman itulah tadi, ana dulu pernah dapat dari guru ana yang paling afdal, maca la ilaha illallah tu disambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disambung ya. Itu yang afdalnya. Jadi kita zikir lisan, itu dilatih dulu zikir lisan. Kalau zikir hati kan Allah. Allah, Allah, Allah. Makanya kemarin tu diajari oleh Habib Umar bin Hafid. Kita dapat ajaran dari Habib Umar bin Hafid. Kalau kita ingin melakukan perbuatan maksiat, sudah pernah saya sampaikan, ingat ke baik. Kalau di dalam diri kita ingin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, cungakkan ke langit. Cungakkan ke langit, mata kita melek ke langit, kita ucapkan Allah dengan kuat satu nafas. Ujungnya disukun ke Allah, insya Allah berhenti maksiat kita.
Itu cara untuk menghilangkan maksiat. Cobalah ente tes. Ente nyungak ke langit, ente ada pengen niat untuk melakukan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, ente nyungakkan ke langit. Cari tempat sepi, ente jeritkan, Allah, berhenti ente maksiat. Tak jadi melakukan perbuatan dosa. Hebat tak kalimat Allah itu? Bisa menggetarkan hati. Nabi Muhammad SAW itu waktu dihancam oleh duksu, siapa Muhammad yang baca nyelamatkan kau dari aku dengan pedang? Nabi ngomong Allah, nampak pedang itu langsung dimbeknya oleh Rasulullah. Baru Allah mana kalau Allahu Akbar. Kalau Nabi nyebut Allahu Akbar, pacak mati duksu itu, gemeter. Makanya jangan main-main dengan kalimat Allah. Oleh sebab itulah ulama mengatakan kita bersumpah main-main sama kalimat Allah tu bahaya. Kalau sumpah tu pakai hi dia, wallahi, pakai waw dan harokatnya di harokat kasrah. Kalau wallahu, wallaha bukan sumpah. Tapi kalau wallahi itu sumpah, billahi itu sumpah, tallahi itu sumpah. 3 huruf sumpah itu, huruful qasam. Waw, ta, ba. Dan harokatnya harus kasrah. Kalau diharokati fathah atau dhamma, tak jadi sumpah dia. Wallaha, tak sumpah. Wallahu, tak sumpah. Kalau dalam ilmu sastra Arab, tak sumpah. Tapi kalau wallahi, sumpah. Demi Allah. Itulah nama Allah tu. Kalau Allah, tidak sumpah dia. Kalau hatinya makai sumpah, maka hukumnya hukum hati jadi sumpah. Tapi hatinya bersumpah. Itu. Jadi benar itu. Jadi kalau zikir hati itu Allah, Allah. Jadi pertama tu memang dipaksakan dulu. Kalau sudah dipaksakan, akhirnya terbiasa. Dua-duanya menjadi satu. Ujung-ujung la yazalu yuwazib ala zalika, akan senantiasa rutin dia melakukan hal itu hatta yazuqal qalbu lazzata zikri, sampai hati itu merasakan kelezatan zikir. Asiknya zikir bagi wong ahli zikir seperti asiknya wong yang ahli maksiat melakukan maksiat. Asik dengan zikir tadi, no? Sama wong ahli musik ini lagi repot-repot masalah musik kayaknya. Katik gawi. Asiknya wong ahli musik. Wong kalau ahli musik itu asik. Wong kalau main gambus, main gitar itu asik dia. Tidak peduli wong liwat. Kenapa? Sebab wong liwat di luar, dia di dalam. Tidak peduli sama wong liwat. Asik. Nah, wong ahli zikir itu asiknya dengan Allah macam itu. Ketika dia sudah nyebut nama Allah, lebih asik dari wong yang main musik. Asik dia dengan Allah. Antum tengok wong yang tari supi itu. Kita nyingok lagi pening pala kita. Tak wong yang muter-muter gitu. Tari sufi itu Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Ada sejarahnya itu. Itu tari sufi itu dia ngambil cerita Imam Ja'far At-Thayyar. Waktu memuji Rasulullah, dia nyoget. Nari depan Rasulullah. Tidak dimarahi Rasulullah SAW. Ada sejarahnya itu. Makanya jangan basing-basing nuduh wong nak kata sebab. Imam Ja'far At-Thayyar radhiyallahu anhu taala, misalnya Rasulullah, adik daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang menjadi syahid di perang Mu'tah. Yang kata Nabi Muhammad, Imam Ja'far itu sekarang disambut oleh bidadari di surga. Sampai Nabi Muhammad tu nangis waktu melihat jenazah beliau itu. Tangannya putus, kakinya putus. Untuk mempertahankan bendera Islam jangan sampai nyampak ke tanah. Nah, itu pernah dalam riwayat nyanyi depan Rasulullah, memuji Nabi tapi sambil nyoget. Nah, maka Nabi tersenyum. Nah, tidak marah Rasulullah. Itulah awal tari sufi Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu anhu taala. Antum ingat wong asik dengan zikir. Oh, dia tu berzikir itu. Bukannya tak berzikir. Kalau tak berzikir pening pala. Coba antum kita nyingok lagi pening ya salam orang ini. 1 jam setengah tak berhenti-berhenti muter. Coba kita 2 menit muter kalau tak muntah kalau isi perut. Nah, itulah kalau sudah ketemu dengan salahnya ahli zikir itu lezatnya dia. Makanya ada orang yang ahli zikir mengatakan kalau aku sudah berzikir aku lupa dengan siapa yang ada di sampingku, tak ingat lagi sudah. Asik dengan Allah. Itulah kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu ahli zikir itu akalnya diangkat sama Allah. Dia tak sadar apa yang dia lakukan. Istighraq namanya tu. Tenggelam. Ketika dia tenggelam dengan Allah, maka akan muncul cahaya dari dia. Cahaya itu akan dikeluarkan. Fa inda zalika, maka ketika itulah yahduru bila takallupin wala maunatin.
wala waunatin, maka dia hatinya akan spontan hadir, tidak lagi dipaksa, tidak lagi terpaksa, tidak lagi capek, tidak lagi terpaksa. Bahkan sara ila halati, dia akan menjadi dalam satu keadaan la yamkinuhu ma'as sabr an zikir, tidak lagi pernah sabar, selalu untuk berzikir kepada Allah terus. Nah, kalau sudah menjadi hal itu, lupa dia dengan segala-galanya. Yang ada hanya alam malakutnya Allah segala. Makanya jangan minta yang cak itu. Yang cak itu tak usah minta. Yang penting kita latih dulu berzikir. Agak kalau minta tinggal kalau. Gawi tinggal, bini tinggal, anak tinggal. Tinggal kalau. Hanya Allah. Kalau zaman dulu tu, zaman tabi'in tu Khalad. Kalau zaman kita ni Syekh Siti Jenar di Indonesia ni. Kalau di dunia tu Khalad. Al-Khalad itu juga seluruhnya Allah. Sudah lagi tak katik pandangan wong lagi. Allah galau-galau. Dirinya adalah Allah. Maksudnya tu bukan dia Allah tu. Sudah tak katik lagi, tak baca lagi ngomong, hanya Allah yang dia omongkan. Nah, yang cak itu bahaya. Makanya kalau dalam ilmu bahasa disebut dengan khawarikul adah itu. Khawarikul adah, wong yang sudah keluar dari kebiasaan manusia. Itulah disebut dengan hakikat yang asli gitu. Nah, yang cak itu tak baca dirukuni lagi sudah. Tak baca dihukumi lagi. Tak baca dipatok dengan syariat lagi sudah, tak baca. Lepas dari syariat. Dia sudah bersatu dengan cahayanya Allah Ta'ala. Bersih jiwanya, lebih bersih daripada kaca berpemata yang paling bersih, tembus dia. Makanya dikatakan orang-orang sufi itu, orang-orang ahli zikir itu, dia tu kalau dibukakan isi hatinya di dalam nampan, umpama kita nak bukakan isi hatinya dalam nampan, tidak takut lagi dia, lah bersih kalau dalam hati. Buka ke lah, tak apa, lah sudah terang kalau dalam hati. Nah, itulah tadi namanya harikul adah. Kalau orang sudah tenggelam dengan zikir ini, asyik sudah dengan Allah. Seperti cerita siapa kemarin? Pemuda di zaman Nabi Isa itu kan, dikucapkan salam sama Nabi Isa, tak nyawab-nyawab. Padahal Nabi Isa cuma doa ke dia, minta supaya dia diberikan rasa cinta dengan Allah sedikit baik. Rasa cinta sama Allah sedikit baik. Sedikit baik Nabi Isa tu minta sama Allah. Diberikan oleh Allah Ta'ala. Sedikitnya lah cak itu. Apalagi kalau banyak. Begitu salam, assalamualaikum, kata Allah, percuma baik. Isa tak bakal dijawabnya. Nak 1000 kali lah kau salam sama dia, tidak bakal dijawabnya. Hatinya sudah bersatu dengan aku. Makanya ada orang-orang soleh itu galak melakukan hal-hal yang aneh. Itulah hal yang ketika dia sudah lupa sama Allah, itu disebut dengan harikul adah. Kalau bahasa kita ni majzub itu wong yang sudah di luar daripada ilmu pandangan manusia. Dulu ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Majzub. Dari umur 7 tahun itu selalu di setiap bulan selalu dipanggil oleh abahnya. Mat, sini Mat. Janji sama abah baik Quran. Bulan ini kau jangan maksiat dengan Allah. Baik Quran. Dari kecil baik Quran. Sumpah. Muhammad bersumpah, Muhammad namanya kan, bersumpah bahwasanya bulan ini tak bakal maksiat sama Allah, demi Allah. Sudah 1 bulan tak maksiat sama Allah. Bulan depan kayak itu lagi, sampai besarnya dalam keadaan bersih dari dosa. Begitu besarnya, begitu beranjak dewasa, datang Muhammad ini kepada abahnya. Dia ngomong dia sudah bersatu yakzotan dengan Nabi Muhammad SAW. Seluruh apa yang dia lakukan atas petunjuk Rasulullah. Itu dari uang dulu je itu. Artinya dia sudah dekat dengan Nabi Muhammad, bukannya melalui mimpi lagi, yakzotan dengan Rasulullah. Itu karena bersihnya jiwa tadi. Wong itu kalau bersihnya jiwa tu luar biasa. Ada di Surabaya dulu, anak punya kawan sepondok, tapi bukan zaman anak, di pucuk anak. Kalau antum tahu Ustaz Kadir Al-Kab 14 dulu mungkin nemui beliau. Namanya Habib Alwi Ba'agil, Ketapang Madura. Mungkin masih hidup sekarang. Itu diceritakan oleh salah satu guru anak dari kecil. Memang beliau itu kalau datang ke rumah guru anak tu galak hilang. Begitu masuk ke rumah, dia tahu hilang. Dicari di mana? Ada di belakang lawang, dia ada di belakang kursi. Ditanya ngapo? Alwi, takut dengan dosa. Dari kecil sudah. Makanya ketika dia meranjak dewasa,
dia dapat keberkahan dari Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul tu, Masya Allah itu. Habib Soleh Tanggul tu, orang minta hujan, dia ngangkat tangan hujan. Orang solat istisqa dah turun hujan. Begitu dia liwat, ngangkat tangan langsung turun hujan. Habib Soleh Tanggul, yang salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, salatan taghfiru biha zunub, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Jadi diludai oleh Habib Soleh Tanggul, mulutnya Alwi buka mulut kau. Diludainya oleh Habib Soleh Tanggul. Begitu balik ke pondok, kata anak punya guru, anak dengar cerita Bebasan Baharun, Alwi baliklah, tak usah lagi di pondok. Sudah berkah kau, sudah dapat. Makanya jadi orang soleh di Ketapang Madura sana. Kenal wong sana Alawi Baagil, tahu galau. Jadi pondok anak itu bersih hati dari kecil. Memang ada wong pilihan-pilihan Allah Taala yang seperti itu. Makanya kita nak dilatih dulu. Summa lamu rahimakumullah. Nah, kita sekarang bicara tentang adab zikir. Bahwasanya zikir itu ada adabnya, ada tata caranya, ada akhlaknya. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisan halal zikri huwa ahammuha wa akiduha. Hadirnya hati dibarengi dengan lisan ketika kita berzikir itu yang paling utama dalam berzikir. Yang paling utama, maka kita harus lakukan. Sebab orang yang berzikir la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidi zikri wa samratihi al-maqsuda illa bil hudur. Dia tidak akan mungkin mendapatkan keinginan dia, maksud dan tujuan dia kecuali hatinya hadir ketika berzikir. Makanya kalau kita berzikir itu nak husuk. Beda dengan majlis taklim. Makanya Nabi mengatakan majlis taklim lebih utama dari zikir. Kalau kita berzikir, hati kita dah hadir, cuma baik. Kalau kita duduk di majlis taklim ngantuk, masih diterima. Ngantuk lagi masih diterima gitu. Tapi kalau zikir tak baca. Kalau tak ada hadir tak baca. Sebab kalau berzikir itu kan ada keinginan yang kita inginkan sama Allah. Itulah beda majlis zikir dengan majlis taklim. Kata Nabi Muhammad, ini majlis zikir, ini majlis taklim. Mana yang afdal kata Nabinya? Dua-duanya afdal, tapi kalau nak dibandingkan ini yang afdal ya Rasulullah. Kenapa? Sebab yang ini minta kepada Allah. Yarwabuna ilallah. Yang namanya minta itu kadang dinjuk, kadang tidak. Kalau tak ada husuk, tak dinjuk sama Allah. Sebab sangatnya harus hadir hati. Tapi kalau yang siko ini, kata Rasulullah, dia mengajarkan halal dan haram, mengajarkan baik dan buruk. Dan aku, kata Rasulullah, innama bu'istu mu'allimah, kata Rasulullah. Aku ni diutus oleh Allah sebagai guru, kata Rasulullah. Nah itu, jadi makanya kita dengar adabnya tu. Karena orang kalau berzikir tak pakai adabnya, jadi kacau balau dia. Nasak ilah itu mulai, ngengkeng lah itu mulai. Zikir. Jadi ada adabnya. Di antaranya tadi hati harus hadir. Makanya ulama ada sebagian mengatakan zikir yang abdul tu dewean. Kalau tengah rami kadang-kadang tak ada husuk. Tapi kalau dewean tu kan lebih husuk gitu. Tapi bukan berarti tak boleh rami-rami berzikir. Boleh. Okay, ada orang yang nyawab kita tu yang tidak boleh tu zikir berami-rami. Kalau berami-rami zikir bersama-sama zikir. Itu tak boleh. Tapi kalau zikir yang tak boleh tu, yang boleh tu bersama-sama zikir. Yang tidak boleh tu zikir bersama. Jadi dibaliknya. Sebenarnya sama baik. Zikir nak dewean tergantung. Kalau umpama kita takut riak, ya dewean lebih abdul. Jadi kita takut riak ke ujung aku ni sebenarnya. Nah, kalau yang seperti itu boleh kita menghindari. Sebab amalan zikir ni amalan rahasia. Mana tahu di antara antum ada yang maca selawat 12 juta kali sehari. Kita tak tahu. Itu kan amalan rahasia antum itu. Mana ada yang tahu? Di sini barangkali ada yang maca selawat 800.000 kali sehari. Mana tahu kita? Kan amalan rahasia. Kalau solat 5 waktu tak baca dia rahasia ke? Mana baca kan rahasianya seperti itu. Jadi aku nak solat jamaah tapi jangan sampai tahu wong. Tak baca. Salat jamaah jangan sampai tahu wong. Makanya kalau kita nak ngilangi sifat riya itu, ketika kita diperintahkan Allah untuk melakukan amalan-amalan yang tak pacak disingit ke, disembunyikan, laksanakan tetap. Sambil kita minta supaya Allah selamatkan kita dari sifat riya. Tapi kalau amalan-amalan yang pacak kita sembunyikan, puasa sunnah, zikir, tilawatul Quran, yang pacak kita sembunyikan, ya kita jangan tampak ke sama wong. Kecuali untuk mencontoh ke.
Kalau mencontohkan dan kita yakin kita selamat dari riak, ya silahkan, tak apa-apa. Contoh umpama, aku nak nyontohkan si Fulan ini pecahnya kalau sudah dia maghrib berkelakar tu dia ni. Duduk nyepo bersenderan ngobrol. Aku nak contoh ke solat awabin. Dua. Agak bertanya, kau ni solat apa? Banyak ni kan. Nah, kita tunjuk tahu. Itu namanya solat awabin. Daripada kita berkelakar, nah kan, dia tunjuk tahu, dia arahkan. Tak apa-apa untuk mencontohkan. Bagus. Kalau kita untuk mencontohkan wong dengan catatan kita aman dari riya. Kemudian apa lagi adab zikir? Ayyakuna zakir lillahi ala akmalil adab. Orang yang ingin berzikir kepada Allah tu ketika dia nak memulai itu hendaklah menyempurnakan adab dengan baik. Bentuk badan, zahir dan batin dengan sempurna. Mana? Contohnya dalam keadaan suci, wudu. Bajunya rapi. Minyak wangi, bersih, pakai buhu bila perlu. Ya, pakai buhur tu sunnah. Malaikat itu sedemen dengan yang wangi-wangi. Rumah beli pak di rumah. Beli di rumah. Ana tahan beli gahu sekilo. Beli gahu sekilo tapi murah. Jadilah untuk ngarum rumah. Tiap hari dibakar bilik, ruang tamu, ruang tengah. Woi, masya-Allah. Malaikat datang kalau wangi-wangi. Biasakan maki yang wangi-wangi buhu di rumah. Beli ni kan modal, pacak beli kota, pacak beli apa gitu kan. Beli. Anak tengok di Lazada itu murah, 40,000, 50,000 lah sepaket. Lah dapat wadah buhu, lah dapat buhunya, lah dapat arengnya pula. Tinggal ngidup ke baik. No. Lagi berzikir, taruh itu, duduk ke situ. Duduk, bajunya yang rapi. Kemudian duduk dalam keadaan khusyuk, nunduk kita dengan Allah. Nak mulai zikir tu nak. Muazziman li jalalihi, dalam hati mengagungkan kebesaran Allah. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Mutrikon sakinal atrab ka'annahu fi shalah. Mantap dah bergerak seakan-akan dalam solat. Solat kan jangan bergerak. Solat kan mantap. Kalau solat bergerak-gerak, itu solat dah khusyuk. Dengar-dengar bergaut. Dengar-dengar muter sana, nungak sana, nunduk sana. Nengok apa? Tak tahu. Mengaru ayam ni dah. Nah, mantap cak solat tu lah. Tu solat mantap khusyuk. Itu dalam berzikir. Summa innal matlub minal abdi, dan yang paling dipinta dilakukan bagi seorang hamba ketika dia nak berzikir, alla yazal zakiran fi jami ahwalihi wa ala dawami awqatihi. Kalau kita nak zikir khusus tu kita duduk dengan mantap tenang, tapi kalau kita nak berzikir sama Allah, seluruh keadaan kita, seluruh waktu kita gunakan untuk berzikir. Satu-satunya amalan yang pacak dipakai dalam keadaan apapun hanya zikrullah. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah itu berzikir kepada Allah setiap waktu. Berarti menunjukkan zikir itu amalan yang tak kata pantangan. Berbeda dengan solat, berbeda dengan puasa. Solat ada waktunya yang tak boleh kita solat. Puasa ada waktunya yang tak boleh kita puasa. Tapi kalau zikir tidak, bebas. Wanita haid boleh. Dalam tempat birkah, WC boleh. Apa contoh wirid di dalam WC? Habis bercebok. Habis bercebok kita macam doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Itu ajaran Rasulullah. Berarti menandakan berzikir di mana pun boleh. Tak apa-apa. Minta sama Allah. Boleh. Itu kan maksudnya berzikir, berdoa. Walaupun dalam hati kan, itu berdoa. Boleh. Jadi artinya kita di mana pun kita berzikir. Ada orang kemarin nanya, Ustaz, ana ni alhamdulillah tiap nak metu dari rumah ngok motor berzikir. Inti nak ngambok, kenapa nak bertanya? Ya sudah, kita anggaplah contoh buat yang lain. Contoh buat yang lain. Ada orang galak bertanya tapi saya itu bertanya. Ya sudah, tak apa-apa. Mungkin jadi contoh buat yang lain. Tak apa-apa. Jadi mak mana? Iyo, ana selalu maco ini, selawat sekian, selawat kita, tapi tengah wong kami. Ya sudah, mungkin baik wong ini dia nak, dalam ana yakin wong ini memberitahu dengan yang lain untuk berzikir sama Allah. Husnuzon gitu. Mak mana Ustaz? Boleh Pak, tak apa-apa, cuman syaratnya siko. Apa dia? Jangan numbu. Kalau numbu bahaya. Macu wigit zikir berdengkang numbu tiang listrik. Stop zikirnya, stop uangnya pula. Sayang zikirnya stop. Nah itu. Jadi boleh dalam kesiap keadaan. Fa in amkanahu dawam ala hadhil adab, apalagi kalau pacak merutinkan adab ini.
Minat toharo, mungkin kita bagi waktu dalam sehari. Ana kalau jam sekian harus wirid ini. Itu bagus. Dianjurkan ulama membagi waktu zikir itu. Habis subuh ana maco ini. Setelah jam sekian ana maco ini. Habis zuhur ana maco ini. Habis asar ana wirid ini. Itu bagus itu, ditertibkan. Jangan zikirnya itu-itulah. Doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Zuhur doa itu juga, asar doa itu juga. Kalau pacar, asar doanya lain, zuhur doanya lain. Jadi banyak doa tu. Jangan itu-itulah doa itu. Itu ulama yang ngajari. Wirid juga cak itu, solawat jam sekian, malam maco surat ini. Anak kalau nak tidur amalannya ini. Habis isya solat sunnahnya ini. Nah itu ditertib ke. Agak setelah selesai ba'da isya, ayana nak ngembek waktu becak 15 menit nak zikir dengan Allah. Oh ya asik. Kemudian waktu nak tidur usahakan mulut kita berzikir sama Allah sampai mata kita terpejam. Belum tahu ente dibawa oleh malaikat ke surga, ditemu ke calon isteri di surga. Nak juga bidadari ente ditemukan apa? Istana ente di surga. Oi, dah balik lagi cekelan tiang surga. Nak balik tai-taian. Nah, belum tahu dah. Ya, nikmat zikir tadi. Itu adabnya. Kalau baca sebagaimana sa'nu arbabil khalwa wal intiqa ila Allah taala. Fa'ala wa dawam. Seperti yang dilakukan orang-orang yang selalu berkhalwat dengan Allah. Khalwat itu tidak perlu pucuk gunung, tidak perlu menetapkan tempat. Di mana be baca kita khalwat? Khalwat itu menyendiri artinya. Ulama-ulama dulu, kebanyakan ulama dulu itu di rumahnya mereka membuat musola. Musola itu ibadah di dalam rumah. Mereka buat di sikok. Bahkan ada ulama itu yang bini sama anaknya beda boleh masuk ke situ. Saking dia tempat yang dibuat khusus untuk Allah Ta'ala. Ada banyak ulama yang kayak itu. Bini sama anaknya tidak boleh masuk di ruangan untuk khalwatnya dengan Allah. Cak Gua Hira itu kan Rasulullah tidak pernah ngajak istrinya. Nabi Muhammad dewean ke Gua Hira. Dah diajaknya Khadijah. Cuman balik 3 hari balik. Bawa bekal berangkat lagi 3 hari. Kadang seminggu balik. Ya Allah. Dewean pocok gunung sana. Berani tak ini? Pocok gunung berjalan 4 kilo nanjak pula. Dewean Rasulullah tu beribadah kecil pula tempatnya. Ya Allah. Bukannya sehari 2 hari, bertahun-tahun itu. Balik ke datang. Sampailah 43 tahun umur Rasulullah. Baru turun wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan. Baru Nabi stop ke situ. Baru Nabi berdakwah. Coba antum sanggup tak di masjid dewean malam hari tiap hari? Pas lagi solat ada nepak pula dari belakang jadi imam. Pecah cerita Habib Idul Habsi Surabaya, Allah yarham. Dia minta izin sama gurunya. Gurunya Habib Abdullah Bil Faqih Malang Al-Kutub, bukan Habib Abdul Qadir, abahnya. Abah Habib Abdul Qadir muhaddis itu Habib Abdullah Bil Faqih. Gurunya Habib itu sini minta izin dapat ru'ya bahwasannya agak malam diperintahkan dalam mimpi tadi ada orang yang ngomong kau solat isya dewean. Dia bakal ditemukan Allah dengan Nabiullah Hidi. Maka dia izin sama gurunya, wali kutub Habib Abdul Qadir ini. Habib Abdul Qadir tahu ini anak ini bakal ketemu dengan Nabiullah Hidi kan, diizinkannya. Malam solat dewean, masjid terkunci. Hati wong, gelap pula lampu. Zaman dulu tahun berapa Habib itu cerita sama anak tahun 50-an atau tahun berapa? Gelap, masjid solat dewean. Allahu Akbar. Begitu solat ada nepak. Padahal nak kata bunyi masjid itu, lawang kita buka. Kalau kita menculat, tepau ke belakang. Nah, jin itulah itu. Apalagi pas amin waladhdallin, aminnya banyak yang belakang. Begitu sudah selesai sholat, assalamualaikum, noleh ke belakang. Sakera, tahu tak sakera? Pendekar Madura. Maki baju hitam putih, kaos hitam putih, hitam abang, putih abang, baju hitam. Sakera dengan celurit. Yo, sakera, pendekar Madura. Noleh, assalamualaikum, salam. Man anta? Ana Hidir ana Hidir. Setelah itu dapat apa dia cerita langsung sama anak dulu waktu anak di pondok, waktu di ziarah ke rumah beliau sebab anaknya sahib anak akrab. Dia cerita dia minta 3. Minta kepada Allah 3, minta wasilahkan kepada Nabi Hidi. Pertama ilmu tanpa belajar, kedua kaya tanpa kerja, ketiga doa mustajab. 3 ikut dipinta.
Tapi pintanya hebat kalau itu. Doa ilmu tanpa belajar, kaya tanpa kerja, doa mustajab. Kalau yang ketiga ni dapat, dua ikut itu ngikut. Tiga ni kuncinya. Kata Nabiullah Hidayah, yang dua kau dapat ke, yang doa mustajab nunggu umur kau 40 tahun. Balik besok pagi dipanggil lah Abdullah gurunya. Baliklah itu ke rumah. Dah usah lagi mondok. 6 bulan cuman mondok di Darul Hadis itu. Baliklah ke rumah. Balik. Ya, alim jadi 6 bulan cuma, itu berkahnya. Jadi itu adab ketika kita lakukan waktu kita khalwat. Kalau umpama bisa, ya kita lakukan terus. Atau kalau kita tidak bisa khalwat secara khusus, kita bagi waktu kita dengan waktu-waktu tertentu sehingga kita bisa duduk berzikir dengan adabnya yang kita sebut ke tadi. Artinya kita senantiasa membagi waktu-waktu kita tu untuk zikir kepada Allah. Nak tegak, nak duduk, nak nguling. Jangan ada batas, jangan ada ikatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah kepada Allah, tegak, duduk ataupun lagi tidur. Ingat sama Allah, di mana kita berada. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian agak cepat ini. Hati-hati, jangan sampai lalai dengan zikir dibagi di waktu-waktu tertentu. Sebab orang yang lalai dari zikir kasiratud doror, banyak mudaratnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yashkurillah ta'ala fihi." Barang siapa yang duduk pada satu tempat, di situ dak katik nyebut Allah Ta'ala, kanat alaihi minallah tirah, kecuali dia mendapatkan kerugian dari Allah. Waman itaja'ah, atau dia lagi ngoling-ngoling, lebahan-lebahan, tidak nyebut Allah di situ, dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Waman masa mamsan, barang siapa yang melakukan perjalanan atau lagi berjalan, tidak ingat Allah di waktu berjalan, tidak berbacaan. Ya, maksudnya itu tidak berbacaan waktu keluar rumah, waktu melakukan perjalanan dan berbacaan, maka dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Dia rugi. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita tidak berzikir, bahaya gitu. Maka kita lisan kita tu, kata Rasulullah tu, basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah Ta'ala terus di mana waktu. Dari situlah kita tidak mendapatkan kerugian. Barangkali kita dikuasai syaitan. Orang-orang yang lupa mengingat sama Allah itu dikuasai syaitan. Oleh sebab itulah ketika orang yang lalai tidak berzikir kepada Allah, syaitan sangat berkuasa untuk nyengkam dia. Nah, ini dia. Itu yang dikuasai syaitan. Maka dari situlah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang meninggalkan zikir dengan Allah, tidak mengingat Allah Ta'ala, maka kami akan gantikan bagi dia pengganti syaitan yang akan mengawali dia kemana dia berada. Nah, itulah insyaAllah. Okay, kita sambung malam Khamis depan, kerana sudah lonceng istirahat. InsyaAllah apa yang anda sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi